Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bersama yang punya Bawaslu Kota Mojokerto, yaitu Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Pak Ulil. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Ulil ini merupakan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto sekaligus merangkap menjadi Koordinator Divisi Pengawasan Humas Subali, ya Pak ya? Betul. Setahu saya anggota Bawaslu Kota Mojokerto itu kan ada 2 cewek, nah 1 cowok. Saya pengen tahu nih Pak, kenapa sih Pak Ulil kok yang jadi ketuanya itu, kenapa? Oh iya. Terima kasih kepada hostnya. Mungkin saya kenalkan Mbak Riris. Kalau sebelumnya saya di podcast sebelumnya menjadi host, sekarang saya diwawancarai gantian. Iya. Yang jelas dalam mekanisme pemilihan ketua itu ada forum tertinggi namanya adalah pleno. Kebetulan saya laki-laki dipercaya oleh 2 komisioner lainnya untuk menjadi ketua Bawaslu Kota Mojokerto. Saya kira kalau bahasanya tadi host bilang bahwasanya ini yang punya saya, itu berlebihan. Nah, itu tadi kan ketua karena pleno dari anggota-anggota Bawaslu Kota Mojokerto ya Pak ya? Yeah. Nah, kalau jadi koordinator divisi pengawasan Humas Subal itu gimana tuh Pak ceritanya? Apa Pak Ulil punya keahlian dalam mengawasi atau gimana makanya kok jadi koordinator divisi itu, divisi pengawasan Humas Subal? Saya kira ini adalah lembaga penyelenggara, jadi pada saat di pleno juga memilih divisi. Saya lebih suka dan lebih merasa ada tantangan ketika di divisi pengawasan, yang mana lebih banyak bersentuhan dengan khalayak ramai, bersentuhan dengan pemilih, dan terkait juga dengan nama lembaga ini adalah Bawaslu. Jadi saya lebih memilih di divisi pengawasan untuk menjadi salah satu divisi yang saya ampu di Bawaslu Kota Mojokerto. Lebih suka terjun langsung gitu ya? Langsung suka di lapangan. Seperti Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ya. Nah, langsung aja kita lanjut wawancara bincang-bincang mengenai tema kita kali ini, yaitu refleksi catatan Bawaslu Kota Mojokerto di akhir tahun 2020 ini Pak. Iya. Nah, kegiatan apa aja sih Pak di tahun 2020 ini yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto, mengingat Bawaslu Kota Mojokerto kan tidak ada pilkada nih. Kegiatan apa aja sih? Mungkin masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Mojokerto, pengen tahu apa aja yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto meskipun nggak ada pilkada. Iya. Terima kasih Mbak Riris. Terkait dengan tema diskusi kita adalah refleksi catatan tahun 2020 Bawaslu Kota Mojokerto. Tentu ada yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2018 ada pilkada pilihan wali kota Mojokerto, kemudian 2019 ada pemilu, kemudian di tahun 2020 memang Bawaslu tidak ada tahapan, tapi lembaga ini sudah diatur menjadi lembaga permanen, yang sebelumnya itu adalah ad hoc, sekarang menjadi permanen. Nah, karena di awal 2020 itu program banyak sekali, tapi kemudian
tiba-tiba ini ada pandemi, jadi ada wabah yang menyertai yang ada di negara kita ini. Kemudian garis besarnya memang banyak program-program yang memang menyesuaikan dengan pencegahan COVID. Nah, secara garis besar karena memang tidak ada pilkada, yang pertama adalah sesuai dengan tugas Bawaslu, yaitu mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu yang mana itu ditetapkan KPU, kemudian Bawaslu untuk mengawasi. Yang kedua adalah sekolah kader pengawas partisipatif tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah ada MOU Memorandum of Understanding yang dilakukan Bawaslu Kota Mojokerto. Yang keempat adalah riset, yaitu penelitian. Kemudian yang kelima adalah rapat daring. Ini penyesuaian baru, new normal. Dan yang keenam penyesuaian dengan COVID, yaitu program Bawaslu adalah bantuan sosial dan juga peduli sosial dengan donor darah. Saya kira itu yang menjadi garis besar program Bawaslu yang saya ampu, terutama di divisi pengawasan, hubungan antar lembaga dan kehumasan. Nah, nanti mungkin di program hukum, penanganan pelanggaran dan SDM ada lagi program lainnya yang mungkin bisa disampaikan oleh Kodim yang bersangkutan. Tadi kan Pak Ulil menjelaskan mengenai apa itu namanya data pemilih berkelanjutan nih. Nah, mungkin masyarakat luas atau masyarakat awam yang nggak ngerti mengenai data pemilih berkelanjutan itu seperti apa, itu gimana sih Pak? Atau apa sih data pemilih berkelanjutan itu? Yang mungkin orang-orang itu taunya kan kayak DPTB atau DPT, daftar pemilih tetap lah. Daftar pemilih berkelanjutan itu seperti apa Pak? Iya, jadi pentingnya DPPB ini untuk selalu ditetapkan setiap bulan oleh KPU, kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang sama-sama penyelenggara, yaitu yang mengawasi KPU Kota Mojokerto. Pentingnya DPB untuk selalu ditetapkan ini adalah untuk mengantisipasi problem data pemilih, karena menjadi catatan di pemilu 2019 itu penetapan DPT itu sampai menjadi 3 kali, karena problemnya begitu rumitnya data pemilih di Kota Mojokerto. Karena data pemilih ini beda dengan data kependudukan. Jadi memang dinas catatan sipil itu ada namanya data kependudukan, tapi di KPU ada namanya data pemilih. Nah, ini harus masyarakat harus paham. Nah, kemudian kenapa setiap bulan ini ditetapkan? Nah, ini karena ada yang misalnya meninggal dunia, itu harus diupdate untuk dikeluarkan. Kemudian ada yang misalnya pemula milenial yang masuk di usia 17 tahun, maka itu harus masuk di data pemilih berkelanjutan. Nah, ini untuk apa? Jadi pentingnya ketika nanti pemilu yang akan datang atau pilkada yang akan datang, problem data pemilih di Kota Mojokerto ini bisa diantisipasi seperti itu. Nah, mungkin masyarakat kadang memang
kurang begitu menganggap hal ini begitu penting, tapi ketika ini menjadi penting adalah pada saat pemilihan. Ada orang yang tak dapat C6, nah itu nggak dapat undangan memilih, baru sadar kalau dia tidak masuk DPT. Nah itu jadi salah satu tugas Bawaslu maupun KPU adalah di kabupaten kota adalah untuk menetapkan data pemilih berkelanjutan. Berarti setiap bulan itu terus ditetapkan mengenai data pemilih berkelanjutan. Iya. Ini saya ada data DPPB Kota Mojokerto mulai bulan Juli 2020 sampai Desember 2020. Itu di awal Juli itu 97,847, jadi 97.847. Kemudian di akhir Desember ini, awal Desember ditetapkan, yaitu menjadi 97.588. Jadi data pemilih Kota Mojokerto saat ini adalah 97.588. Nah, selanjutnya tadi kan Pak Ulil menjelaskan mengenai program-program yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto. Nah, saya tertarik pada SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, ya Pak ya. Nah, itu programnya seperti apa Pak? Tujuan dan maksudnya itu seperti apa Pak? Ya, terkait dengan tujuannya, ini kan tujuannya itu tidak lain adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah ini akan tapi ini lebih pada kalangan pemula, karena di persyaratan untuk daftar SKPP itu adalah maksimal di usia 30 tahun. Berarti lebih ke kaum milenial. Kaum milenial. Nah, awal 2020 program ini adalah menggunakan tatap muka offline, tapi begitu ada pandemi maka program ini kemudian solusinya yaitu mengadopsi dengan model daring. Jadi pendaftaran juga online, seleksi juga online, kemudian pendidikannya pembelajarannya juga online, sampai pada ada 3 tahapan, yaitu tahapan menyimak video yang disampaikan oleh Bawaslu RI. Jadi langsung dari RI, langsung dari Bawaslu RI. Ya, semua materi pembelajaran itu di link YouTube. Jadi peserta itu mengamati video via daring. Setelah itu ada pretest. Kemudian ada tahap kedua yang lolos di menyimak video, yaitu diskusi via daring, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Nah, itu kemudian ada pretest lagi dan post test terakhir, yaitu tes kemampuan. Nah, alhamdulillah di Kota Mojokerto itu peserta yang mendaftar adalah 34. Di Kota Mojokerto saja 34. Ya Pak? Di Kota Mojokerto ada pendaftar 34. Kemudian lulus seleksi administrasi itu ada 24. Jadi 24. Kemudian TMS itu 10, tidak memenuhi syarat. Nah, sebaran SKPP Kota Mojokerto Bawaslu ini ada 9 di Kecamatan Keranggan. Jadi kader SKPP, alumnisnya. Kemudian di Kecamatan Prajurit Kulon ada 11, di Magersari ada 4. Nah itu. Jadi
SKPP ini di 2020 ini murni full menggunakan non tatap muka alias Via daring. daring. Jadi program ini diapresiasi banyak kalangan karena kalau di jumlah se-Indonesia itu kalau Bawaslu RI kemarin itu ngerilisnya sekitar 20.000 ke atas. Jadi Seluruh Indonesia itu ya, apa? di Jawa Timur itu yang lulus kisaran di angka 5.000 sampai 6.000 jadi itu. Jadi banyak sekali peminatnya, bahkan di Kota Mojokerto saya juga ragu sekali wong kita offline aja peminatnya kurang lah gitu. Tapi ternyata dengan program daring ini banyak yang ternyata lebih banyak, ternyata ada 30-an pendaftar itu, dan akhirnya yang lulus ujian daring adalah 13 peserta yang tahun 2020. Nah, saya kira itu yang menjadi salah satu program unggulan Bawaslu Kota Mojokerto, yaitu sekolah kader pengawas partisipatif. Jadi meskipun ada pandemi COVID-19 ini tetap jalan ya Pak, meskipun lewat daring, meskipun ada halangan, pengawasan tetap jalan. Ya. Jadi memang ini kan bulan April, jadi ini kan sudah di awal di awal 2020 Bawaslu sudah langsung adaptif dengan menggeser yang tatap muka kemudian menjadi daring. Nah, ini dengan salah satu fasilitas waktu itu peserta mendapat bantuan yaitu paket data. Jadi dapat paket data. Mulai dari yang sudah lolos administrasi di tahapan pembelajaran, setiap tahapan itu ada bantuan paket data. Sampai yang di paket ujian yang terakhir itu juga selalu ada dapat kiriman bantuan paket data dari Bawaslu, seperti itu. Kemudian ini tadi saya juga menyampaikan program MOU. Nah, di 2020 mungkin ini sebagai catatan, kami melakukan MOU dengan salah satu organisasi kepemudaan, yaitu dengan Gerakan Pemuda GP Ansor. Yang sebelumnya kita kemas dalam acara diskusi, yaitu melawan berita hoak, black campaign, dan politisasi SARA dalam pemilu dan pemilihan. Nah, sebelumnya memang GP Ansor ini sudah kita MOU di pemilu 2019. Untuk di 2020 ini pembaruan dan masa MOU kita ini sampai 5 tahun yang akan datang. Nah, itu. Jadi kalau istilahnya ada kegiatannya Ansor, maka kita Bawaslu bersama-sama mengisi yang mana lebih pada wawasan penyadaran pengawasan partisipatif di kalangan GP Ansor, yaitu yang salah satu badan otonomnya di bawah lembaga NU Kota Mojokerto. Kemudian MOU lagi kita dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ini tanggal 10 Desember kemarin. Jadi ini adalah salah satu langkah Bawaslu, salah satu tugasnya adalah mengelola dan menyimpan arsip-arsip yang ada di Bawaslu. Tentu karena lembaga ini masih baru, MOU ini ditujukan dengan maksud kita juga belajar terhadap dinas arsip, bagaimana cara mengelola arsip, kemudian menyimpan berkas-berkas yang istilahnya penting untuk negara kan gitu. Dan juga
sampai juga nanti salah satu mungkin bagi tenaga pendukung untuk istilahnya magang bisa ke sana agar bisa lebih mempunyai kemampuan untuk terkait dengan pengelolaan arsip. Kemudian program keempat tadi sudah saya sampaikan yaitu riset. Nah, ini riset ini adalah salah satu juga programnya Bawaslu. Ini sebenarnya dari Bawaslu RI. Nah, kebetulan riset ini adalah tujuannya adalah untuk apa ya? Istilahnya mengabadikan sebuah karya. Karena kalau menurut pendamping konsultan risetnya yang di Bawaslu RI, Profesor Ghaffar Karim itu beda. Kalau biasanya periset itu kan peneliti itu kan biasanya orang luar kemudian meneliti di Bawaslu. Nah, tapi ini tidak. Jadi yang meneliti adalah orang dalam. Jadi istilahnya catatan dari dalam. Nah, kebetulan yang mendapat SK riset itu adalah Kodim pengawasan. Jadi lebih banyak data-data pengawasan itu kemudian kita olah sesuai dengan metodologi riset yang sudah disampaikan dengan tuntunan tata naskah untuk riset itu. Nah, kebetulan Kota Mojokerto itu mengambil tema riset adalah netralitas ASN, yaitu terkait dengan banyaknya tren pelanggaran ASN. Nah, dalam suasana pandemi COVID-19, pilkada kan tetap dilaksanakan, Pak. Iya. Apa sih peran serta Bawaslu Kota Mojokerto dalam pilkada di tahun 2020 ini? Iya, terima kasih. Kemarin 9 Desember itu dilaksanakan pilkada ya kan. Dan Kota Mojokerto memang tidak ada tahapan pilkada. Tapi Kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto ini tidak bisa dipisahkan, bahkan banyak stakeholder kantor-kantornya itu Kabupaten Mojokerto di Kota Mojokerto, maka secara otomatis itu akan sangat berdampak. Nah, hal itu sudah kita antisipasi ketika Bawaslu RI melaunching IKP. Kita langsung tangkap dengan salah satunya karena memang dalam masa pandemi Bawaslu Kota berinisiatif membuat semacam diskusi seminar tapi dengan model non tatap muka, yaitu daring. Nah, yaitu pada saat itu pernah kita melaksanakan diskusi daring dengan tema peran Bawaslu Kabupaten Kota penyangga dalam proses pencegahan dan pengawasan Pilkada 2020. Kami Bawaslu Kota mengundang narasumber dari KPU Kabupaten Mojokerto dan juga Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Dan ada lagi potensi kerawanan, yaitu terkait dengan pemilih. Ada dua tahanan atau lembaga pemasyarakatan Kabupaten Mojokerto itu lokasinya di Kota Mojokerto. Nah, ini akhirnya juga kita antisipasi, kita koordinasi dengan pihak pengelola lapas, termasuk juga dengan data pemilih yang termasuk kecamatan yang di utara sungai Kabupaten Mojokerto, 4 kecamatan, Gedek, Jetis, Kemelaki, Dawar, itu Polresnya ikut Polresta. Maka kemarin sebagian yang warga kabupaten yang ditahan di Polresta juga kita antisipasi, kita inventarisasi, datanya kita sampaikan ke KPU maupun Bawaslu Kabupaten untuk ditindaklanjuti bagaimana
diupayakan untuk menjamin hak pilihnya. Dan yang rame adalah terkait pemasangan baliho APK, alat peraga kampanye, itu ada yang di Kota Mojokerto. Dipasang di kota. Sehingga itu pernah menjadi polemik di media sosial, di media-media online, terkait mempertanyakan keberadaan APK di Kota Mojokerto. Tapi itu sudah kita antisipasi sejak awal, sehingga pencegahan pelanggaran ini bisa kita minimalisir, sehingga alhamdulillah kami melakukan inventarisir termasuk APK dengan jajaran Bawaslu Kota Mojokerto, dan hasilnya kita sampaikan ke Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, termasuk juga ke Bawaslu Jawa Timur untuk kita kasihkan form A-nya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, salah satunya adalah APK. Pemasangan APK di wilayah kota. Nah, jadi termasuk di 9 Desember kami langsung turut serta untuk partisipatif mengawasi salah satu TPS yang ada di Kecamatan Ngoro waktu kemarin itu. Dan alhamdulillah Pilkada Kabupaten Mojokerto juga sudah berjalan secara sukses dan juga sesuai dengan ketentuan, termasuk juga sudah ditetapkan ya pemenangnya. Jadi meskipun memang banyak catatan, tapi ini kalau Bawaslu RI mengatakan menjadi catatan istimewa, karena belum ada pemilu yang dilaksanakan dalam masa pandemi seperti ini. Nah, yang terakhir ini Pak, apa sih harapan Pak Ulil selaku Ketua Bawaslu Kota Mojokerto yang merangkap juga menjadi Koordif Pengawasan Humas Subal di tahun 2021, di tahun yang akan datang? Oh iya, sebelum saya ke harapan dan rencana-rencana program 2021, mungkin ada satu yang mungkin terlewat, yaitu Bawaslu Peduli. Jadi Bawaslu melalui instruksi Bawaslu RI untuk salah satunya menggelar hari ulang tahunnya Bawaslu itu dikemas dalam acara bansos. Jadi kemarin kita bagi-bagi bansos sembako, termasuk juga kami melaksanakan donor darah di PMI Kota Mojokerto. Itu salah satu bentuk kepedulian kami. Dan terkait bagaimana kampanye pencegahan COVID, saya kira kantor kita, staf dan semua yang masuk ke kantor ini semua kita menggunakan protokol COVID. Kalau sebelumnya di April sampai waktu COVID masih itu kita WFH, work from home. Kemudian saat ini kita dengan protokol COVID, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Dan untuk bagi sahabat Bawaslu yang memang saat ini COVID ini belum selesai dan tidak ada yang bisa mengantisipasi, dan obatnya pun masih belum ada yang pasti. Artinya di akhir 2020 ke 2021 mungkin marilah kita sama-sama menjaga diri kita dari COVID-19 sesuai dengan protokol. Terkait harapan Bawaslu di 2021 menyesuaikan dengan program unggulan, karena sudah tidak ada pilkada, tidak ada pemilu, fokusnya adalah melanjutkan program-program 2020 yang tertunda di divisi pengawasan, terutama yaitu program pengawasan partisipatif, yang mana di rakor nasional yang ada di Kota Malang kemarin, Bawaslu RI
mencanangkan di 2021 itu ada pusat pengembangan pendidikan pengawas partisipatif di 248 kabupaten kota se-Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini, Kota Mojokerto termasuk di dalamnya, sehingga kami akan melaksanakan, yaitu membentuk namanya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif, yang mana program ini juga sudah didukung di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan adaptasi ya. Kalau tadi itu SKPP menggunakan adaptasi daring dengan aplikasi Zoom. Di pemilu kada kemarin ada Siwaslu untuk sistem pengawas pemilu. Kemudian untuk pusat pendidikan pengawas partisipatif ini ada aplikasi namanya Sigap, yaitu Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif, yang mana akan ada di situ Bawaslu Kabupaten Kota untuk menginput atau memasukkan berapa kali sudah melakukan sosialisasi partisipatif, berapa alumninya, berapa MOU-nya. Jadi secara database itu tidak perlu membawa hard copy-nya ke Bawaslu Jawa Timur atau ke RI, tapi cukup diinput melalui aplikasi namanya Sigap. Jadi ini yang menjadi program di 2021. Terkait rekomendasi Kordiv SDM, organisasi, rekomendasi Kordiv HPP mungkin nanti akan disampaikan tersendiri. Saya kira itu, dan maksud dan tujuan ini adalah membumikan pengawasan partisipatif, yang mana mungkin Bawaslu Kota akan melakukan tindak lanjut yang sebelumnya ada 8 kelurahan yang sudah kita bentuk menjadi kelurahan pengawasan, kelurahan anti politik uang. Saya kira itu yang menjadi catatan akhir 2020, dan menjadi harapan bersama, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, pertolongan yang Maha Kuasa, dan Bawaslu semakin dekat di masyarakat dengan program-programnya. Saya kira itu mungkin saya sampaikan tagline Bawaslu: bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian bincang-bincang bersama Ketua Bawaslu Kota Mojokerto dalam acara podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.